Nah, sekarang waktunya kita healing. Kita akan ke Kota Makassar yang terus berdenyut dengan beragam destinasi menarik untuk dijelajahi. Ya, selain punya banyak pilihan kudapan ringan, sejumlah sudut kota juga seru untuk disusuri pada pagi hari. Langsung aja, kita simak informasinya dalam segmen Jalan Pagi. Pagi di Makassar paling pas rasanya untuk berkeliling mencari sarapan, meredam rasa lapar. Tapi kali ini saya sekalian ikut seru-seruan menyambangi sudut-sudut kota Makassar. Salah satu pantai ikonik di kota ini adalah Losari, bahkan sudah menggeliat sejak pagi hari. Selain dikenal sebagai spot utama tempat berkumpul warga, kawasan Pantai Losari juga surganya jajanan ringan angin memiri. Banyak pilihan kudapan pengganjal perut bisa kita nikmati di sini. Harganya murah meriah. Kali ini pilihan saya jatuh pada kebab telur. Jika biasanya kebab berisi daging atau ayam, yang satu ini isinya diganti dengan telur. Saya baru lihat kebab. Biasanya kalau kebab itu ada gulungan isinya daging, baik daging sapi ataupun daging ayam. Tapi kalau sekarang ini bukan daging, tapi dari telur. Dan penyajiannya seperti martabak ini. Kayaknya murah meriah dan juga mengenyangkan. Tapi sayang banget antri. Sabar ya, sabar. Satu kebab telur dengan beragam isian dibanderol mulai Rp6.000 sampai Rp12.000 saja. Nah, ini kalau biasanya kebabnya digulung, tapi ini sebenarnya dilipat. Jadi kayak nachos gitu. Isinya juga telur. Dan ini renyah sepertinya karena sudah digoreng semuanya. Mau? Sudah dapat kebab telur nih, tapi mata saya masih jelalatan berburu makanan ringan lain. Wah, ketemu. Ada jalangkote dan lumpia. Kalau yang ini jangan ditanya, sudah jadi legenda. Harganya hanya Rp2.500 per buah. Kalau sudah diborong begini, tinggal hap. Puas berburu jajanan di Losari yang kece, saya lanjut ke pelabuhan rakyat Pok Tere. Namanya juga pelabuhan rakyat. Di sini kita bisa melihat kapal-kapal pinisi berjajar gagah seolah menantang samudera. Di sudut lain pelabuhan dapat Anda temui area berenang bagi warga dengan kedalaman air tidak lebih dari 4 meter di bibir dermaga. Ditambah kondisi air yang bebas dari sampah, setiap pagi tempat ini jadi ramai sekali. Berbicara tentang Pelabuhan Pok Tere tidak hanya berbicara tentang kapal-kapal kayu yang biasanya bersandar di Pelabuhan Rakyat Pok Tere, tapi juga di sudut lainnya ada satu spot yang biasa digunakan untuk warga Kota Makassar untuk menerapi dirinya agar lebih bugar. Nah, kalau pagi hari biasanya kita temukan mereka sedang berenang di Pelabuhan Pok Tere. Biasanya mereka tuh berenang di pantai ya, tapi kalau ini sekarang berenang di pelabuhan. Itu dia. Jalan-jalan di Pok Tere bisa masuk dalam daftar aktivitas yang patut dilakukan kalau berkunjung ke Makassar. Untuk masuk ke sini, Anda hanya dikenakan biaya Rp3.000. Anda bisa menikmati pemandangan kapal-kapal rakyat yang selalu diceritakan di buku sejarah. Wah, jadi pingin nih berenang kayak di Pok Tere. Tapi saya lebih memilih seru-seruan main air di sini. Kalau tadi kita sudah melihat orang lagi berenang di pelabuhan, rasanya saya juga pengen berenang, tapi kayaknya nggak berani deh kalau di pelabuhan. Kalau saya maunya di kolam renang. Nih, di Makassar ada yang namanya Bugis Water Park. Kayaknya wahananya seru-seru dan tentu saja ini menjadi salah satu destinasi yang paling favorit bagi warga Kota Makassar. Wahana bermain air yang sudah buka sejak 13 tahun lalu ini menjadi pilihan saya untuk mendinginkan badan saat matahari Makassar sudah semakin tinggi. Dengan luas sekitar 3 hektare, suasana kawasan ini ternyata tertata asri dan rindang. Tidak hanya itu, jajanannya pun bisa jadi pilihan. Cocok deh untuk ngadamin diri. Bugis Water Park ini kan berada di kawasan perumahan Bukit Baruga ya Mas Rabi ya. Jadi
Bukit Baruga itu memang terkenal dengan asrinya, termasuk dengan Bugis Waterpark ini. Jadi kalau di Kota Makassar, kota metropolitan, sudah sedikit area terbuka hijau. Jadi makanya Bugis Waterpark ini adalah salah satu paru-paru Kota Makassar. Gitu. Jadi makanya kita mempertahankan hijaunya di Bugis Waterpark. Gitu. Jadi kita memang bisa dikatakan sangat dilarang keras untuk menebang pohon di sini. Selain untuk perawatan. Jadi kalau misalnya dedaunan tanaman kita ini sudah sangat rindang, itu yang kita maintenance saja. Tapi tidak boleh kita tebang. Dengan Rp150.000 untuk hari biasa dan Rp200.000 untuk weekend, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai wahana air yang dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Puas-puasin deh ya. Kalau sudah di sini kayaknya sayang banget kalau nggak mencoba wahana-wahana yang ada di Bugis Waterpark Adventure ini. Tapi sepertinya saya juga harus mau ganti baju dulu ini. Nah, namanya juga anak-anak, kalau sudah main air nggak usah ditanya, pasti lebar senyumnya. Dari jam 9 sama Tan 1. Gimana rasanya di sini? Seru banget. Main peluncuran, air terjun, main ban. Seru banget nggak tadi di sini? Seru banget. Seru banget. Baru pertama atau bagaimana di sini? Sudah 2 kali. Sepertinya saya juga mau lama-lama kalau suasananya adem seperti ini. Raff Kaffi, Alwi Fauzi, Makassar.